Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran prakarya. Sekarang kalian akan belajar tentang kerajinan berbasis media campuran di semester genap ini ya, untuk kelas 9. Sebelum pembelajaran, terlebih dahulu kalian harus mengetahui dari tata tertib belajar ya. Yang pertama, 1. Membaca doa terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan buku dan alat tulis. Yang ketiga, perhatikan dengan baik setiap materi yang akan diberikan oleh guru. Yang keempat, kerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru dengan sebaik mungkin. Yang kelima, pengumpulan tugas paling lambat pukul 18. Dan keenam adalah bagi yang mengumpulkan tugas berarti sudah masuk absensi dan mengikuti kelas. Bila tugas tidak masuk dianggap alfa atau tidak mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajarannya dulu ya. Ada 3 yang akan dibahas sekarang. Yang A itu mengidentifikasi prinsip, jenis, dan sifat kerajinan berbasis media campuran, yaitu batu, logam, plastik, kayu, dan keramik. Yang B adalah menjelaskan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang ketiga adalah menjelaskan teknik pengolahan kerajinan berbasis media campuran. Nah, sekarang kita lihat di bab 1 ya, kerajinan berbasis media campuran. Kalian bisa melihat di buku paket kalian halaman 3 ya. Nah, sekarang kerajinan berbasis media campuran merupakan salah satu kerajinan yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan dua bahan baku dominan dan tambahan. Tujuannya untuk membuat kerajinan terlihat lebih menarik, namun tetap mempertahankan fungsi asli dari benda tersebut. Selain agar lebih menarik, pembuatan kerajinan berbasis media campuran ternyata juga memiliki tujuan lain, diantaranya itu untuk menghemat bahan baku utama, menjadikan karya terlihat lebih modern dan meningkatkan estetika karya ya. Nah, sekarang kalian sudah ke prinsip kerajinan berbasis media campuran, ada 5 ya, yaitu 1. Merupakan paduan dari beberapa bahan yang tidak mempunyai reaksi kimia tertentu jika dilakukan penggabungan. Contohnya, bahan yang dipakai bisa membuat bahan lainnya berkarat, terkikis, dan lain-lain. Yang kedua, bahan yang dipakai terdiri dari beberapa, semua tergantung kepada rancangan keperluan dari kerajinan yang akan dibuat. Yang ketiga, bahan bisa terbuat dari bahan homogen atau juga contohnya bahan alam dan bahan alam, bahan buatan dan bahan buatan, atau bisa juga bahan alam dan buatan. Tidak ada perubahan fisik pada sebuah bahan yang digabungkan. Contohnya, terjadi lelehan setelah ditempelkan dan sebagainya. Yang keempat, setiap bahan mempunyai karakteristik dan ciri-ciri tersendiri yang saling mendukung terbentuknya keindahan atau estetika dari suatu bentuk kerajinan. Yang kelima adalah penggabungan. Sebuah bahan yang dilakukan harus bisa menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi harmonisasi dan kesatuan. Nah, ada 2 cara dalam melakukan perancangan produk, seperti supaya tercipta suatu bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan menarik. Di antaranya yaitu 1 atau A, menyederhanakan bentuk dengan cara menambah atau mengurangi bentuk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi, yaitu melakukan strategi perubahan dengan menyederhanakan bentuk produk kerajinan dilakukan dengan pengamatan pada produk asal. Sebagai objek perubahan yang dilakukan adalah mengurangi bentuk yang dirasa berlebihan atau dengan cara menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik. Yang B adalah merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi, yaitu sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya, agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal ya. Nah, sekarang prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. Ada 5 ya. 1. Pesan eksplisit yang ada pada produk harus jelas. Kerajinan tersebut sebagai produk fungsional atau sebagai produk hias. Yang kedua adalah pesan yang bersifat implisit juga harus diperhatikan. Kerajinan tersebut sebagai produk kerajinan yang membawa pesan
Yang ketiga, bahan yang ada sejak awal bisa menjadi modal dalam perancangan produk kerajinan. Akan tetapi bisa juga bahan yang dipakai disiapkan setelah perancangan. Yang keempat, produk kerajinan juga sebagai materi dalam melakukan penyederhanaan bentuk perlu disiapkan. Apakah bentuknya dalam gambar atau juga bentuk langsung. Yang kelima adalah perhatikan juga penghematan bahan supaya produk bisa dilakukan sebanyak mungkin dalam berbagai bentuk rancangan ya. Oke. Nah, sekarang contoh benda yang mengalami penyederhanaan bentuk atau stilasi. 1. Produk kerajinan berbasis media campuran yang digayakan sehingga menjadi lebih klasik. Nah, ini adalah mahkota penari Bali ya. Nah, hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Selain sebagai hiasan, produk ini dapat dijadikan sebagai kap lampu ya. Nah, yang kedua adalah produk kerajinan berbasis media campuran yang ditambah bentuknya. Nah, ini adalah kerang ya. Nah, produk hiasan meja dari bahan kerang ini, produk kerajinan sebagai fungsi hias ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail ya. Nah, contoh benda yang mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Nah, ini kursi ya. Produk kerajinan terbuat dari bahan kayu. Meskipun terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak nampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Nah, ini adalah keramik ya. Kali ini terbuat dari keramik, fungsinya sebagai mangkuk. Namun bentuknya sudah diubah, terutama pada bagian dekorasi bagian dalamnya, sehingga tidak maksimal berfungsi sebagai mangkuk. Namun keramik ini tetap digunakan sebagai wadah bunga atau untuk lilin ya. Nah, jenis atau karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Beberapa jenisnya ada batu. 1. Yang dipakai untuk membuat kerajinan berbasis media campuran terdiri atas mulia, permata, dan akik. Aneka tekstur, bentuk, dan warna batu yang menarik bisa dipadukan dengan bahan-bahan lain seperti kayu dan logam ya. Yang kedua adalah logam. Perak merupakan salah satu jenis yang paling sering dipakai dan membuat kerajinan berbasis media campuran. Alasannya karena harga perak yang terjangkau dan bentuknya lebih elegan jika membuat kerajinan menggunakan logam perak. Yang ketiga adalah plastik. Plastik dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk mulai dari gelas, botol perabot rumah tangga, atau juga kantong. Dan keempat adalah kayu. Benda kayu ini bisa dimanfaatkan sebagai perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan pintu. Kayu juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan dengan dipadukan pada beberapa jenis benda seperti logam dan batu ya. Dan kelima adalah keramik. Penggunaan keramik untuk dijadikan bahan kerajinan berbasis media campuran dikarenakan senyawanya yang lebih stabil pada lingkungan. Oke, sekarang beberapa contoh benda kerajinan berbasis media campuran, diantaranya 1 adalah paduan kayu dan batu. Nah, ini ya contohnya. Yang kedua adalah paduan batu dengan logam. Nah, ini yang seperti kita punya ya, suka dipakai ya di kerudung ya. Yang ketiga adalah paduan logam dan kayu. Nah, ini contohnya. Yang keempat adalah paduan keramik dengan kain. Keramik dengan rotan terlihat di gambar samping. Yang ini ya. Yang kelima adalah kayu dan logam. Nah, ini perpaduannya ya. Nah, bila pembahasan materi ini belum jelas, kalian bisa lihat dan pelajari di buku paket prakarya halaman 2-30 ya. Nah, setelah kalian perhatikan materi, saatnya sekarang mengerjakan tugas pengisian LKPD ya, penilaian sikap dan LKPD ya. Nah, ini penilaian sikapnya nanti kalian tulis, nanti kalian isi ya dengan ada skor 4, 3, 2, 1 dan keterangannya ada di bawah. Nah, sekarang ini adalah tugas LKPD-nya ya, mengidentifikasi kerajinan
berbasis media campuran dan penyederhanaan bentuk ya. Sini ada bentuknya, fungsinya, apa yang dikurangi atau ditambahkan, dan tekniknya. Nah, untuk mengisi ini nanti akan Ibu jelaskan di WA grup ya, kelas prakarya ya. Jadi kalau ada yang kalian tidak mengerti, nanti kalian tanyakan di grup WA ya, grup kelas prakarya ya. Nah, pembelajaran untuk hari ini cukup sekian. Bila ada hal yang kalian tidak mengerti, kalian boleh menanyakan di grup kelas prakarya ya. Dengan bekal ilmu, seseorang bisa bertahan hidup di masa adaptasi kebiasaan baru. Ingat selalu pesan Ibu. Jagalah selalu kesehatan, jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah, selalu cuci tangan dan jaga jarak, hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.